Oke, ini adalah hari ketiga belajar bahasa Inggris dan ini tanggal 16 Februari 2025. Sedikit informasi aja, tadi gue udah belajar bahasa Inggris ya, udah record juga sekitar hampir sejaman, sekitar 50 menitan. Tiba-tiba PC gue ke restart dan ya nyebelin banget emang. Tapi ya, dan itu terjadi berkali-kali ya. Mungkin sekitar 3 kali terjadi restart gitu, nggak tahu ya PC gue kenapa nih. Dan rekotanku yang hampir sejam itu sia-sia. Dan paling nyebelin lagi juga catatanku di Word juga nggak tersave, beberapa aja yang tersave. Jadi ya aduh makin males ya. Jadi ya udah mungkin kita sedikit mengulang sedikit ya. Jadi untuk materi selanjutnya tadi itu aku ada buat beberapa step ya untuk belajar ya seperti ini materi dan pembelajaran ya. Jadi untuk materinya adalah di situ nanti. Aduh, malesin kali ngulang kayak gini tuh ya. Ah, sabar, sabar. Bad banget hari ini. Udahlah TLID kalah. Ini Onyx lawan Onyx PH udah kebantai. Sebenarnya bisa ngejawab untuk Onyx PH itu sebenarnya cuma TLID. Kenapa? Karena mereka udah banyak pengalaman untuk melawan melawan Onyx PH ya. Dan mengejutkannya kemarin tuh 2-0 loh dibantai Onyx PH. Sayangnya malah ada beberapa yang terjadi di Vivian ya. Vivian kemudian lagi sakit juga, jadi performanya turun. Aduh, KB yang jadi komentator jadi males tau gak sebenarnya tadi tuh kelihatan dari prediknya tadi dia milih Onyx PH sebagai 4-0 di skor prediknya. Bukannya mendukung Onyx Index, cuman mendukung Onyx PH. Dan sekarang 3-0. Sorry ya keluar dari materi ya. Dari materi bahasa Inggris bukan bahas bahasa Inggris. Ya udahlah, aku udah males juga sebenarnya karena ngulang. Tadi udah banyak catatanku. Kami bentuk, iyalah. Ya untuk ini bukan listening ya, tolong lah. Untuk soal tuh kayak gini. Untuk soal kita tambahin lagi ya. Ya 1 jam aku belajar. Kalah di sini tiba. Oh iya, tadi ada virus PC ku ternyata ya. Terdeteksi gitu. Kenapa dia lemot, kenapa dia. Tadi sebanyak ini loh serius. Aku udah pembahasan sebanyak ini sampai sejam. Belajar satu persatu. Belajar persatu. Kenapa kalau pelajari soal-soal kayak gini nih. Jadi aku akan berikan soal kalimat yang mengidentifikasi yang salah dan berikan jawaban dengan pengerjaan. Oh itulah. Nah gini. Aku udah pahami soal-soal kayak gini. Tapi apa? Mengulang. Membagikan sekali. Nanti bentuk soal kayak gini. Bentuk soalnya kayak gini.
Untuk materi listening listening ini listening speaking comprehension. Menulis semua soalnya ini males. Contoh-contoh bentuknya gimana? Males. Kenapa sih ngulang-ngulang Jadi males sebenarnya aku mau belajarnya. Gak semangat gitu. Jadi jawaban nomor 3, jangan kita lihat dulu jawabannya. Udah kelihatan jawabannya C, Cok. Udahlah. The book which you lend me. Cuman kita lihat salahnya di mana. The book which you lend me was very interesting. The book kan tunggal ya. Objek tunggal which you lend me was very interesting, but I haven't finished reading it yet. Berarti ada kata salah di bagian it ya. Even finishing. Lah, kan C, cowok C itu ini. Kenapa bisa salah? Was very interesting, but I haven't finished. Kesalahan terdapat pada bentuk kata kerja setelah even. Setelah have atau has harus menggunakan past perfect F3 bukan verb 1. Finish, salah. Seharusnya finish. Have has. Setelah have atau has harusnya menggunakan past bukan verb 1. But I haven't finished. Setelah wise pas ini berarti. But sumpahku aja ini nggak paham, aku nggak tahu cara jawabnya gimana. Verb 3, verb true, verb aku aja nggak tahu bedakannya gimana. Verb 3 itu verb 1 itu kayak kata bakunya gitu, kayak kata tanpa ada tambahan ed, tambahan es. Itu verb 1 ya. Kalau verb 2 itu biasanya ada ess-nya. Kalau verb 3 itu biasanya ada edd-nya gitu lah. Ed gitu. The book which let me interesting but I haven't finished it. Aduh, gimana cara menentukan verb 3 harus setelah jadi itu aku harus paham untuk cara memahami ini tuh aku harus paham rumus-rumusnya gitu. Rumus Ayu Dewi, si Hiit, habis itu plural, singular, terus ada juga verb to be ya banyak. Jadi harus paham gitu, paham itunya dulu gitu loh. Mana tadi? Ya, pokoknya tadi iya sih seingat aku kalau habis has have itu wajib ada verb 3.
ed gitu ya. Itu intinya seperti itu ya. Yuk, kita nomor 4 nggak boleh lihat dulu. Identification the flower in the garden. The flowers ini kan banyak nih. In the garden smells. Ingat kalau bentuknya jamak itu nggak ada es-nya gitu. In the garden. Apanya? Yang nggak boleh itu verbnya ya nggak boleh tambah s ya. Dia harus verb kan kata kerja. Ini kan objek nih. Subject smells. Karena ini ada s-nya, harusnya ini kan jamak nih. Berarti smells-nya salah nih kayaknya. Kayaknya di B sih. Kalau misalnya the flower doang, oke lah smells bener. Ini kan ada s-nya. Salah berarti. So good that I won. Coba kita baca. So good that I won. Topic some of the benar gak sih? So I want aku mau to pick some of them. B lah ya, B lah. Smells. The flowers adalah plural jamak jika ada kata kerja seharusnya tanpa s ya benar kan? Aku tahu kenapa karena aku tadi menanyakan ini. Kalau singular tuh my friends enjoys ada s-nya gitu. Nah, singular itu ada verb plus s atau s. Plural itu tanpa s. Objeknya jamak gitu lah. Oh, substitute. Apa susunan bentuk apa? Bentuk apa dari kata ini? Bentuk pola bentuk 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 apa dari kalimat ini? SPOK kah? Subjek, predikat, the flower, subject, the flower in the garden. Salah dong. Predikat smell. So good that I want to pick them. Nah, ini aku sulit untuk menentukan pola detail kalimatnya itu gimana gitu. Oh, bener sih independen dan dependent gitu. Independen itu kalau misalnya the flower in the garden smells so good. Ini tuh udah independen gitu. Dia tanpa ada keterangan ini pun tetap bisa gitu. Tapi kalau dependent clause that I want to pick itu nggak kayak sehingga saya ingin memetik beberapa dari ini nggak bisa. Ini harus oh iya ya I see. Iya sebenarnya dipenggal sih. Kalau dipenggal ini tuh jadi subjek predikatnya ini. Jadi ini subjek in the garden itu subjek predikat SPOK keterangan komplement SP predikat objeknya siapa? Objek the komplement SPK ya. SPOK. Jadi polanya S verb predikat tuh verb ya. Komplement.
Kalau ini subjek komplement SKPK, predikat, objeknya mana? Jadi main clause so that, kalau detailnya main clause, dependent clause, pola so that dalam grammar kalimat ini menggunakan pola so sebab akibat. Subjek plus verb plus so adjective plus banyak banget cok. Contoh, the test was so difficult that many student, pokoknya sebab akibat gitu loh. Jadi the test so difficult, tes ini sangat susah dikarenakan banyak student gagal. Dia berbicara sangat cepat karena sebabnya aku tidak bisa paham perkataannya. As per complement jenis kalimat. Aku harus banyak-banyak latihan lah. Kita pahami dari mana ya? Saking malesnya aku. Kenapa ngulang sih? Rekotanku udah gagal. Ini masih nge-record kan? Menit? Ya masih nge-record. Udah, karena kita nggak tahu mau ngapain ya udah. Berikan saya 5 soal dari 4 materi. TOEFL, ya bentar. Listening comprehension. Yuk kita harus bisa bahas. Listen the following conference and image the audio. Ya listening ini harusnya kita mendengarkan gitu loh. Jadi untuk materi listening comprehension ini kayaknya kita cari soal-soal dari YouTube deh. Kita nggak bisa untuk. Did you hear about the meeting room? Yes, but I'm not sure what time it started. It was original planned for 9 AM, but now it will be at 11 AM. Okay, thanks. What time will the meeting be held? Berarti 11 AM. Nomor 1 C. Nomor 2. Apa sih? Kucing gue ganggu guys. Nomor 2. Do you think technology? Nomor 2 ditulis persennya. Speaking. Cara apa ini gimana? Answer the question below in 3 sampai 5 sentence. In 3 sampai coba saya bisa berikan koreksi jika diperlukan.
Do you think technology makes life easier or more complicated? Why? Aku aja nggak paham nih artinya. Apa kamu pikir teknologi bisa membuat hidup user lebih mudah atau jadi lebih susah? Nah, kenapa? Ya, I think technology technology I think technology make life aduh pakai bahasa aku kalau susunannya just be easy make life easy easiest make easier ya itu aja lah sebenarnya aku pengen tulisan kayak gini sih cuma ya because be because tulisannya mana because because teknologi because check 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 teknologi because teknologi membuat because teknologi membantu apa sih can membantu can mempermudah can efisiensi ya efisiensi efisiensi kalau tulisannya bener dong efisiensi jobs pekerjaan human like seperti like apa ya ini tulisannya ini lama dah like membuat building city membuat kota membangun kota gitu loh membangun kota atau building city apa ya building and apa ya and
manajemen waktu, manajemen perusahaan, manajemen manajemen industri. Manajemen apa sih? Manajemen income, manajemen perusahaan apa sih? Mikirin bahasa Inggris perusahaan aja bingung, lama cok. Company, susah kak. Manajemen company. Bertiga. Structure orienting expression. Ini include R. Kita lihat student ya benar R. The deadline before assessment. So they can antara student R bener. Tunggu. Age of the student are required. Age of the student ini apakah subject? To complete the assessment before the deadline arrives. Antara A dan B sini. Menurutku age of the student ini bukan sebuah subjek ya. Before the deadline, the assessment kan ini complete the assessment, berarti B. Kayak nggak sesuai sih. Kalau ini masih oke lah. Student are, we are, they are. Reading comprehension. What is main ID? Coral River help prefer strong wash from reaching coastline. Coral River are home to marine coral rivers at first, but are first. Tadi kan udah baca deh yang ini. Coral River among the most derived ecosystem on the earth to provide the shelter for numerous marine species and barrier that protect conservation. However, do climate change important. Ini sih coral head enggak. Coral refresh home to many species. 4B. Udah aku baca masalahnya ini. Soalnya kok sama ya, harusnya beda lah. Karena apa? Karena jawabannya kenapa bisa B? Karena ini the private shelter for numerous marine species and act barrier that protect coastlines from storm waves. Ekosistem. Memang membaca. Ya itulah.
Bagus, sekarang saya akan mencoba. Ah, benar. Benar. Because technology can efisiensi, terusan efisiensi itu salah. Efisiensi jobs human like make building, city and management company. Anjay. Bagus tapi bagus. Bener loh. Eh, lihatlah. I think technology make life easier. Harusnya be easier, salah ya. Because karena itu improve improve salah, improve job efficiency. For example, it help in building cities. Yeah, and managing companies. Kenapa? Make life be easy, make life easier. Karena make menyebabkan perubahan kata sifatnya harus berbentuk komparatif, jadi easier. Make life easier karena teknologi can efisiensi job human. Teknologi improve. Kata efisiensi adalah nouns, harus menggunakan verb seperti improve atau enhance. Like make building city and management company, for example, it helps building cities and management company. Yang lebih natural dan benar. Bagus, jawaban sudah menyampaikan ide dengan baik. Perhatikan tata bahasa agar lebih natural. Ya, oke, it's okay. Not bad. Untuk aku yang pemula, untuk menyusun kalimat seperti ini ya, not bad lah ya. Salah. Tuh, salah ya. Jawaban B salah, karena yang benar R. Subjek utama dalam kalimat itu echo and student. X setiap dianggap singular. Sering jamak. Karena subjek tunggal, kata kerja yang benar adalah is, bukan are. Anjing, ngecoh banget ya. Berarti aku harus tahu bahasa Indonesianya. Gimana aku bahasa Indonesia tahu kalau H aja aku nggak tahu. Kalimat H of student RD menurutku ya bener. Nggak bener sih. Tadi aku ngira ini bukan subjek. H of the students. H itu berarti keseluruhan ya, setiap ya. Aku tuh H itu kayak apa ya? Sebuah eh, apa ya? Kalimat yang memberikan sebuah X of student itu kayak apa namanya? Apa namanya gelar ya gitu ya, gelar gitu, X of student gitu loh. Kayak gelar apa gitu ya. Kayak mungkin aku akan mendapatkan gelar X of student karena bisa karena telah menjadi student menjadi murid selama 20 tahun ya, X of student kayak gelar. Ternyata enggak. Karena ya berarti salah. Salahmu jangan terjebak dengan kata students. Yang jawab bener ya. Tadi aku terjebak dari kata ini ya, guys. Jawab ah, salah. Reverse but memang benar terumbu karang adalah rumah bagi life spesial, tapi hanya salah satu poin dari teks poin gagasan utama. Itulah pentingnya baca 2 kali. Makanya itu nggak mungkin AI ngasih soal itu 2 kali gitu. Pasti ada sesuatu pembedanya. Sedangkan aku menjawab sesuai yang sama dengan jawaban yang tadi gitu. Jadi ya salah lah. Hmm, ya
50%. Ya, not bad lah. Tapi bentuk-bentuk soalnya tahu kan, bentuk-bentuk soal dari listening tuh gimana? Listening tuh sebenarnya kayak nanti kau tuh harus dengerin ya, dengerin eh jawabannya apa. Coba kita buka YouTube ya. Soal 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 listening. Do you have a job but want more? Hi, I am Tanya. I understand the desire for better work-life balance. Kerjakan 10 soal TOEFL listening part A ini. Let's start. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. TOEFL listening part A ini. Let's start. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Apa ya? Aku soalnya denger little doang, udah sisanya nggak tahu aku. Speaker pertama berkata, apa kamu bisa mencoba lebih keras lagi? Speaker kedua berkata, sangatlah tidak mungkin bagi saya untuk melakukan lebih banyak lagi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut? Pilihan Perempuan tersebut. A memiliki makna, dia dapat mencoba sedikit lebih keras lagi. Pilihan B memiliki makna, ada lebih banyak hal yang dapat dia lakukan. Pilihan C memiliki makna, dia telah melakukan hal yang terbaik yang dapat dia lakukan. Pilihan D memiliki makna, tidaklah mungkin baginya untuk melakukan apapun. Berarti apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? What does the woman mean? Ya bener. Pun makna dari it's impossible for me to do more, tidaklah mungkin bagi saya untuk melakukan lebih banyak hal lagi, memiliki makna bahwa perempuan tersebut telah melakukan yang terbaik. Karena telah melakukan hal yang terbaik, maka tidak ada hal lagi yang dapat dia bisa lakukan. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Karena C memiliki makna, dia telah melakukan yang terbaik yang dapat dia lakukan. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Sumpah ya. Karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Bas. Oke, sebelum ngelihat ini aku harus lihat Bukan. Oleh karena itu jawabannya let's dulu. go to number. Number 3. She always been late for the bus. The bus has always been late. The bus only left on the time once. Only this trip has the bus been there. She always been late for the bus. The bus has 2. What are you so upset about? Not once on this trip. Number 2.
What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Gak ngerti, sumpah apapun demi apapun aku gak ngerti. Mungkin cap-cip aja aku nih kalau soal listening ya. Coba sekali lagi deh, usaha gitu, usaha. Let's go to Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip. Number 2. What are you so upset about? Not Apa yang seharusnya what soul gitu apa tadi? to Number 2. What are you so upset about? not once on this trip has the bus left on time. Busnya udah meninggalkannya gitu ya nggak sih? Berarti apa maksudnya dari perempuan itu? Dia terlambat, she late for the bus. Berarti apa? What does the woman mean? The bus has always been. Hah? Antara A dan B. Only this trip has the bus been on time. Antara A dan B ya. Pembicara pertama berkata, apa yang membuatmu kesal? Lalu pembicara kedua berkata, tidak pernah sekalipun dalam perjalanan ini, bus tersebut pergi tepat waktu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Oh, oleh tidak tepat waktu. Berarti kalau tidak tepat waktu, always, she is always. perempuan tersebut? Makna pilihan A adalah dia selalu terlambat untuk busnya. Makna pilihan B adalah busnya selalu terlambat. Pilihan C memiliki makna busnya hanya pergi tepat waktu sekali. Lalu pilihan D memiliki makna hanya pada perjalanan ini busnya datang tepat waktu. Nah, yang memiliki makna yang sama dengan tidak sekalipun dalam perjalanan ini bus tersebut pergi tepat waktu adalah B. Karena B memiliki makna busnya selalu terlambat. Nah, bisa selalu terlambat. Kalau ini kan perempuan yang sering terlambat yang A. Kalau yang ini B, busnya sering terlambat. Aduh, gimana sih malah memahami kayak gitu Oleh nggak karena bisa. itu jawabannya adalah B. Let's go to number 3. Number 3. Was there enough soup to go around? Apa sih ngomongnya? Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? The wasn't always the girl and handsome. Fuck, bodo amat dah aku kayak gini. Gak jelas ngomongnya kumur-kumur babi. Ini punya buset. Merchannya naik. Bisa ya kayak sekali dengar tuh kayak impossible gitu bu bagi manusia yang pertama kali belajar bahasa Inggris tuh kayak denger apa coba. Peko, ini kan cuma Zen. Kerjakan 10 soal TOEFL listening Sama and lagi suaranya. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Lang. Is that the one that serves vegetarian food? Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? If the restaurant is the corner, the one would like to go restaurant. If the vegetables are fried. Untuk nomor 1 ini, the first speaker bilang, would you like to go to the new restaurant on the corner? Lalu speaker kedua, is that the one that serves vegetarian food? Pertanyaannya, what does the woman want to know? Karena pertanyaan ini menanyakan tentang the woman dan apa yang ingin diketahui oleh the woman tersebut. Maka kita hanya fokus pada speaker kedua saja. Harusnya fokus ke vegetables antara C dan D. Speaker kedua ini atau woman ini menanyakan apakah restoran tersebut
menyediakan makanan vegetarian. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, if the restaurant is If vegetarian food can be vegetarian, juga vegetarian bisa mengobati. on the corner. Speaker kedua tersebut tidak membicarakan tentang restoran tersebut dan lokasinya. Yang kedua, if the man would like to go to the restaurant, woman tersebut tidak membicarakan atau menanyakan apakah speaker pertama mau pergi ke restoran tersebut. Pilihan C, if the vegetables are fresh. Memang ada kata vegetables disebutkan dalam pilihan C. Namun, woman tersebut tidak membicarakan apakah vegetables atau sayuran tersebut segar. Tidak ada kata-kata fresh dalam pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. If vegetarian food can be obtained, yang artinya adalah apakah makanan vegetarian bisa diperoleh. Dalam hal ini konteksnya sama dengan serve yang memiliki sinonim dengan can be obtained, lalu vegetarian food juga memiliki makna yang sama dengan Aduh, emang jelek banget coy, skill bahasa Inggrisku jauh. Kayak skill bahasa Inggrisku tuh masih orang-orang mungkin kan level 1, aku minus 1 ya. Minus coy, bukan dimulai dari 0. Minus. Enggak sih, minus lebih banget sih. Minus tuh kayak benar-benar mungkin bahasa nasional kalau di suatu negara itu memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, bahasa utama lah di negara itu bahasa Indonesia. Cuman kau bisanya bahasa daerah yang kuno banget gitu, kayak bahasa Jawa kromo, mungkin saking kromonya nggak bisa bahasa halus, nggak bisa bahasa Jawa kasar. Kalau orang Jawa pasti bisa, dia orang Jawa terus dia nggak bisa nih bahasa Indonesia, susah nih ngomong bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia nggak bisa, dia bahasa Inggris nggak tahu, nggak pernah belajar sama sekali, itu minus tuh. Sedangkan aku bahasa Indonesia lancar, bahasa Inggris ya mungkin beberapa sedikit pengetahuan aja yang aku tahu, mungkin level 1 lah aku, level awam lah. Dan untuk menjawab soal seperti ini, kemungkinan besar aku harus bisa menguasai beberapa naik level dulu sampai level 5 lah minimal ya, untuk memahami, untuk mendengar. Aku harus sering-sering mendengarkan sebuah film mungkin dari bahasa Inggris apa, tapi ya susah ya. Malah ngedumel. Lanjut. I don't like writing essays, but here are my marks for them. So Bessie, I'm going to tell it to you straight. Personally, arti yang sama. Was left artinya ditinggalkan, park artinya memarkirkan. Jadi perwakilan delta. Let's go to number 10. Number 10. Wasn't the building damaged in the earthquake? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. What does the man mean? Speaker pertama itu building pembangunan cepat, yes, itu pembangunan sebuah perusahaan apa gitu. Aku misalnya lagi pembangunan itu harus terjadi, udah jadi perusahaan, udah jadi kota, udah jadi bangunan perusahaan gitu, mungkin kemungkinan itu. Terus after the earthquake that the building required the Nomor 1, kau pahami dulu A-nya. Sesudah gempa, infrastruktur perusahaan akan keluar. Nggak paham. The insurance company akan keluar
setelah kena inspect the damage itu apa? Akan came out itu apa sih? Akan mengeluarkan untuk kerusakannya gitulah, dari kerusakan gitulah. Di ansuran perusahaan itu, the building will required to meet earthquake safety standard. B sih aku udah. Premium beda aku. Kenapa B jawabannya? Karena sedengar aku dan sepaham aku tadi, building itu kan pembangunan, kayak bangunan gitu kan. Dia cewek itu nanya, wah, kok bangunan itu cepat jadi, progresnya ada gitu kok. Perusahaan itu bla 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 udah jadi perusahaan company lah, atau lah dia B, nggak ngerti lah, salah lah. Cepat Nomor 10 ini. Wasn't the building damaged in the earthquake? Apakah bukannya gedung tersebut rusak ketika terjadi gempa bumi? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. Ya, betul. Pikiranku kok cepet banget gitu. Ya benar. Jadi insurance company gitu. Aku dari dengar aja itu salah maknanya sangat jauh ya, itu terpantau jauh ya. Ya mungkin kalau dibandingi dari topik yang dibicarakan dengan yang kupahami, nyerempet-nyerempetnya paling beberapa persen building company, udah cuman itu aja yang ku tahu, sisanya nggak ada. Ya 1/10 lah dari maknanya. Dan ketika hal tersebut terjadi, para penghuninya dibayar oleh perusahaan asuransi. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Pilihan A, after the earthquake, the insurance company came out to inspect the damage. Setelah gempa bumi, perusahaan asuransi keluar untuk memeriksa kerusakannya. Tidak ada pernyataan tentang memeriksa, tapi yang ada pernyataan bahwa perusahaan asuransi tersebut membayar para penghuninya. Pilihan A tidak tepat. Pilihan B, the insurance company insisted that the building be repaired to meet the earthquake safety standard. Perusahaan asuransi tersebut memaksa bahwa gedung tersebut diperbaiki untuk memenuhi persyaratan keamanan gempa bumi. Tidak ada pernyataan tentang persyaratan keamanan dan tidak ada pernyataan bahwa gedung tersebut harus diperbaiki. Keren, salah. Pilihan C, the inhabitants paid their premiums after the earthquake. Para penghuni membayar premium atau asuransinya setelah gempa bumi. Justru sebaliknya, justru para penghuninya yang dibayar. Pilihan C tidak tepat. Jadi jawabannya adalah delta. Perusahaan asuransi membayar kerusakan gempa bumi. Hal itu memiliki makna yang sama karena pada akhirnya. Nice try, mantap. Listening gagal, gatot. Jadi aku harus memaksimalkan karena besok udah hujan ya. Jadi setidaknya aku ada hal yang bisa aku maksimalkan daripada harus belajar salah semuanya gitu loh. Karena kalau aku paksa semuanya sampai listening tuh harus bener tuh apa ya maknanya. Jadi aku tahu aja deh intinya. Jadi aku harus memantapkan di bagian reading, struktural, speaking kalau bisa ya. Speaking ya mungkin beberapa ya. Aku harus pintar di bagian struktur nih, struktur paling penting ya. Sama reading lah. Ya gitulah ya. Jadi untuk materi dan pembelajaran ini maksudnya apa tadi? Aku jawab apa ya? Materi listening comprehension tuh ya sering aduh kasih sering dengerin bahasa
Kalau speaking comparison ini kayak mana ya? Aku latihan speaking gitu. Speaking ini sebenarnya membaca speaking ini aku harus bisa merangkai kata dalam bahasa Inggris. Nah, untuk write strukturnya aku harus bisa tahu rumusnya dan struktur kalimat pada soal struktur kalimat ya intinya ya. Kalau bagian reading kan kemarin tuh reading comprehensive-nya aku tuh nggak datang tuh cuma listening gitu loh. Speaking untuk bagian struktur udah belajar, untuk bagian speaking udah buat video. Bagian reading aku kemarin fokus ke ini ya benar fokus pada jawaban, pada kunci jawaban dulu, kunci jawaban dahulu, lalu kerjakan soal yang mudah. Lalu kerjakan soal lalu baru kerjakan soal yang memahami soal yang inti pembahasan jawaban dulu, lalu kerjakan soal yang mudah, lalu baru kerjakan soal yang inti pembahasan, yang membahas inti pembahasan dari sebuah paragraf atau topik. Detail penting, speaking, jawab harus terstruktur dan jelas. Perhatikan. Untuk ini aku lemah ya dia bagian, jadi aku bisa menguatkan di bagian struktur writing, expression, dan reading comprehension. Jadi aku nanti malam ini mau belajar tentang rumus-rumusnya dulu. Rumus-rumusnya tuh kayak gini ini, kayak dibuat. Ini dia. Ini enggak. Ya rumus singular tuh ada verb gitu lah. Aku harus paham dulu di bagian situ gitu. Kalau sisanya aku paham ya mampus lah. Mana kemarin?
kayak gini aku harus tahu noun, kata benda, verb, adjektiva, verb aku harus tahu dulu. Ini dari pemahaman dasar aku aja masih gagal di sini. Gimana mau memahami listening gitu kalau noun, verb, adjektiva, kata sifat dan ini aja aku belum tahu dan kata dasar dan misalnya noun atau verb ini bagaimana kata dasar atau verbnya atau apanya atau kata to be-nya gimana gitu. To be-nya dia masih jelek aku. Kayak gini aja masih remedial loh di bagian sini masih belum terlalu paham dan belum terlalu menguasai di bagian level terbawah aja gitu loh. Belum paham aku. Jadi itu yang harus dipahami dulu baru aku bisa lanjut ke materi writing dulu. Berarti baru reading, baru speaking, baru listening atau apa sih namanya ini? Struktur dulu, baru reading, baru listening, baru speaking gitu loh. Speaking tuh di akhir, bener sih speaking di akhir. Kenapa listening dulu? Listening susah tuh. Nah, aku harus pahami di dasarnya dulu gitu untuk bisa menguasai soal-soalnya nanti gitu. Kita cari soal dulu. Soal TOEFL. Kita habisin soal di bagian reading dan reading comprehensive-nya. Soal 2021 ada nggak yang 2020? Udah amat lah. Yang pertama biasanya bagus. Mau belajar, mau di try out. Coba ya. Jawaban Anda adalah A. Oh, ini jawaban. Ini apanya ya? Cara downloadnya gimana ya? Yang ini. Oh, ada CPNS. Sama aku ini banyak banget ya. Cara downloadnya gimana ya? Try out ini ya. Downloadnya gimana coba? Download with IDM. Download with IDM-nya apa? Dokumen. Ini bukan bentuk file gitu loh. Aku pengen download bentuk file. Bentuk filenya gimana? Cara downloadnya mau belajar? Intinya kayak gitulah, nanti aku ambil dari sini untuk reading, untuk bagian struktur. Coba ya, mau di try out. Kita kerjain sampai 15 soal aja ya untuk struktur, untuk beberapa lah. Kita tapi catat dulu ya, kita catat dulu soalnya kita nanti untuk GPT juga gitu. Suruh GPT buat soal yang mirip-mirip kayak gitu gitu. Pembatasnya apa? Ini. Terus kita oke, kita lihat. Gamer energy is proportionally in energy source. Wind, temporary how much for but apa ini ya?
Gotthardman energi. Ini kan subjeknya is, berarti tunggalnya berarti is a reasonable energy source that has see it has itu untuk that source has. Aduh, aku bingung yang ini jawabnya gimana, aku nggak paham. Jujur aku ilmu kayak gini jelek, tapi aku usahain ya. Lama-lama lah jawabnya, aku nggak tahu lah aku juga. Source. This potential has energy source. The importance, the hand and morgue of the body in the children occurs. Can hardly be hunger. Wow, aku tidak bisa menjawab. The import the hand and more generally of the body in the children's actions of the arithmetic. Maksudnya apa? And more generally of the body. Importance itu penting of the hand. The importance of the hand, tangan penting, and more generally of the body. Dan anak-anak in the children's equation of the arith can be children's itu kan jamak ya. Jamak nggak boleh pakai SSS lagi. agak C berarti karena add aku lihat ininya sih. Can be ya C lah. Is present in the body in great amounts. Yang ini belum ku salin. Salin dulu ya. Segenap cinta ada untukmu. Sumpah aku nggak paham cok yang ini. Is present berarti kalau it is karena is present ya, is itu kan tunggal. Bener berarti A. Ini apa kalau udah C jawabannya C gitu ya. Saya kepilih tiba-tiba kan aneh kali. The advance is the advance is the average is incorrect. So let some cells have entire system icon that of the boost property and servers apa coba? Ngerti aku cok. Saya ngerti tuh. Tunggu. Sabar ya. The total mass of all asteroids in the solar system is much less. The total mass. Nah,
Kenapa nggak bisa jawab soal-soal kayak gini? Karena aku nggak paham. Nggak paham dasarnya aja udah salah aku. Nggak bisa ini. Aku harus paham dasarnya dulu. Nggak bisa aku jawab kayak gini. Then that total measure. Total mass of al kan banyak tuh. Berarti then harus ada then. Nggak tau lah. In solar system is much less. The solar system is much less is the kalau kalau ada earth itu nggak boleh ada s, berarti Masio D dah aku dah apa date dan is ya bener. Apa ini? Kok nggak bisa lanjut? Kena limit ya? Selesai. Mau belajar aja dah. Kayaknya nggak bisa deh. Among the word in the hearth and collection, as meriters among the word. Apa ini cu? Udah jam 8. Jam 8, jam 9. Sumpah, susah banget ya, Bong. Ini bener kah ada soal kayak gini, anjay? Coba usaha dulu, jangan susah-susah dulu. Among the 450 artworks bekerja in the White House Art Collection as is Mary Carey. As is which. Apa bedanya? Cashnya karena Among harus Among Us ya. Ini Among Us. Kocak aja. Jujur aku nggak. Kami dulu kami. Among karena ini Among itu kan subjek the artworks ini verb apa ya verbnya works in the White House di rumah putih. Ini keterangannya art collection mengkoleksi semuanya is Mary Cancer's young brother and two children. Cat's young brother and two children. Mary Cat's young brother and two children. Mary Cat's young brother. Oh, pilihannya mana? Collection karena is Mary
as antara B dan A. Kalau which it's American. Satu soal aja udah berapa menit cuy. Tuh bener is, anjir tadi aku is loh. Antara A dan B aku bilang. Tadi aku udah milih. Unanswered, a graph of split particles is also termed silk, which solid uranium upstream. Why? An unanswered aggregate of split particles is also termed silk, which a solid siltstone. Sebuah ya, where karena bentuknya biasanya tuh harus ed, ini kan ada kata ed, ini kayaknya deh. Antara C dan D ya, soalnya conciliation, sedangkan ini an, terus kenapa ada ed nya? Ayo, bingung. Where's kalau cuman why, hah? Tuh antara antara C dan D, bingung aku. Which yang sebagai noun, why mengapa sebagai noun clause, birth, rapid. Sumpah sekarang. Ini udah kesalin belum yang asas. Udah. Soal selanjutnya. In 1812 di Amerika, Charles aktor Edwin ya. Nah, ini gampang nih. Kalau nggak bisa, ini kebangetan sih aku nih. When he helmet, he itu he itu pakai perform harus ada S. He been performing. He had been performing. Perform salah, kalau he itu harus ada S-nya. Kalau performed dia ini kan objek tunggal, salah. Kalau having performed ini juga having performed. Kalau ada kata itu bisa nggak ya? Nggak bisa, soalnya tunggal. Antara C dan D lagi nih, nggak tahu aku apa nih.
Jawabannya B nggak tuh? Karena kalimat keterangan lampau. When yang harusnya harus baca sebelumnya biar tahu. Salah semua jawabanku. Jeblok nilaiku. Ya untuk soal kayak gini aku pelajari. Aku maksimal aja di reading dan itu deh. Ingat kata ibu itu bentuk soalnya tuh yang sering keluar menentukan kalimat mana yang salah, kalimat mana yang salahnya intinya itu. Lalu verb apa yang dipakai gitu loh, misalnya yang kayak tadi verb itu terus kalimat terus verb to be, kalimat salah to be, kalau bingung cok. Ya intinya seperti itu. Ini udah 1,5 jam. Jikalau ditambah sama tadi aku belajar itu kemungkinan belajarku udah sekitar 3 jaman sih harusnya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah. Emang ada yang dengerin ya? Maksudku, oke, sampai berjumpa di konten bahasa Inggris selanjutnya. Dadah, stop recording.